Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Ismail ya dengan NPM 221506145 dari kelas PSTIA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum 2 kemarin. Nah, jadi di sini tuh ada 4 percobaan ya. Jadi yang pertama aku bakal jelas DHT. Nah, jadi koordinasi pada baris pertama terdapat .dht.h. Nah, ini tuh sebenarnya library yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lalu di sini juga kita mendefinisikan DHT pin. Ini berarti artinya pin DHT itu ada di pin 12. Terus DHT type-nya itu yaitu DHT 22. Lanjut di sini DHT itu juga kita kasih fungsi DHT dan pinnya itu DHT type. Lanjut di baris yang ke-8 ini ada void setup. Nah, di samping void setup itu terdapat tanda buka tutup kurung dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka tutup kurung kurawal. Nah, di dalam tanda buka tutup kurawal itu terdapat serial.begin. Nah, serial.begin 9600 ini digunakan untuk komunikasi serial. Lalu di bawahnya terdapat dht.begin. Ini artinya apa ya, biar bisa jalan DHT, makanya dikasih dht.begin. Lalu di bawahnya di baris ke-13 ini terdapat void loop. Nah, ini fungsinya untuk melakukan perulangan secara berkali-kali. Lalu di sampingnya terdapat tanda buka tutup kurung dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka tutup kurung kurawal. Nah, di dalam tanda buka tutup kurung kurawal bisa dilihat di baris yang ke-14 itu terdapat delay 1000. Nah, maksudnya delay 1000 ini itu berarti ada jeda setiap 1000 detik. Lanjut di bawahnya juga ini di baris ke-16 ini ada float humidity sama dengan dht.humidity tanda buka tutup kurung. Nah, di sini humidity itu adalah kelembapan. Kemudian di baris yang ke-17 itu ada float temperatur sama dengan dht.read temperatur. Nah, variabel temperatur ini ditentukan dengan tipe data float. Dan di sini DHT itu akan membaca temperaturnya itu berapa gitu. Lanjut di baris yang ke-19 itu terdapat ini percabangan if dengan kondisi is none humidity or is none temperatur, itu dia bakal memberi output yaitu sensornya rusak. Lalu di baris yang ke-23 itu terdapat serial.in kelembapan. Nanti output akan kasih apa ya, nilai dari kelembapan yang berupa humidity sebagai berapa derajat suhu, berapa derajat Celcius, terus sama di sini juga bakal menampilkan output temperaturnya itu berapa derajat Celcius gitu ya. Nah, oke, jadi aku langsung lanjut aja ke simulasi. Nah, di sini bisa dilihat nih ada sensor HT, ada Arduino Uno. Ini yang warna biru namanya Arduino, terus di sini ada papan breadboard, ini sensor DHT, lalu yang ini itu namanya kabel jam. Juga udah dihubungkan sesuai sama codingnya. Jadi langsung aja aku jalanin. Nah, di sini bisa dilihat kan kelembapannya 40%, suhu 24 derajat Celcius. Ini juga bisa diubah sih kelembapan sama temperatur. Nah, humidity itu untuk kelembapan. Kelembapannya kan masih, nah ini nih berkurang, kelembapannya jadi 32 derajat terus bawah 100. Nah, ini bisa diedit di sini ya. Kita kalau misalnya mau ngedit suhu sama kelembapan, kalau di worksheet kita tinggal klik aja saja. Lanjut ke percobaan 2. Nah, lanjut ya LDR. Oke, jadi aku lanjut aja ya. Di sini di baris pertama terdapat konstanta dengan tipe data integer LDR pin, letaknya di pin A5. Lanjut di baris yang kedua itu terdapat konstanta integer PWM LED pin, itu posisinya di 3, lainnya di Arduino
Terus lalu yang ketiga, terdapat konstante tipe data integer non PWM LI posisi 2. Lanjut di baris yang kelima yaitu terdapat void setup itu sebagai awalan untuk melakukan suatu codingan. Lalu di sampingnya terdapat tanda buka tutup kurung dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka tutup kurung awal. Lalu di dalam void setup tersebut itu terdapat serial.begin 9600 yang merupakan standar untuk berkomunikasi secara serial. Di bawahnya juga terdapat pin mode PWM LED pin sama dengan output sama pin mode non PWM LED pin, output. Nah, kode PWM LED itu ada outputnya ya, dan non PWM itu juga ada outputnya. Jadi untuk kan lampu ini nyala apa enggak ya. Jadi selanjutnya di baris yang ke-11 ini terdapat void loop. Nah, void loop ini fungsinya untuk melakukan perulangan secara berkali-kali. Di sini juga bisa dilihat di sampingnya itu ada tanda buka tutup kurung dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka tutup kurung awal. Lanjut di baris yang ke-12 ini terdapat tipe data integer dengan nilai sensor value itu sama dengan analog LED pin. Nah, jadi nilai sensornya itu dengan tipe data integer ini nantinya akan membaca secara analog pin LDR itu. Kemudian di sini serial print in itu bakal menampilkan tulisan nilai sensor LDR dan ini nilai sensor value. Jadi ini tuh bakal ngakhirin baris dulu sekali baru ditampilin itu. Terus lanjut baris yang ke-13 itu terdapat serial print in nilai sensor LDR. Ini berarti output bakal menampilkan nilai dari sensor LDR. Nah, bawahnya ini ada serial print in sensor value. Sensor value ini merupakan nilai sensor LDR itu berdasarkan hasil operasi dari baris yang ke-12 ini. Lanjut di baris yang ke-16 itu terdapat tipe data integer dengan nilai bright ini dengan map sensor value 0,1023 0,255. Nah, jadi di sini itu kita panggil sensor value. Dia 0 itu di bentang analognya. Kemudian ini kan sampai 255 itu konversinya secara digital. Kemudian di bawahnya juga ditulisin nilai dari analog write itu sama dengan PWM LED pin, break. Dan di baris ke-20 itu terdapat analog write, buka tutup buka kurung non PWM LED pin, brightness. Nah, di sini dia akan menulis atau menampilkan kecerahan. Lalu juga di non PWM yang di baris ke-20 ini ditampilkan juga kecerahan dari lampu. Lalu di baris ke-22 itu terdapat delay dalam kurung 1000. Nah, ini maksudnya tadi itu dia ada jeda selama. Oke, jadi langsung aja ke simulasinya. Di sini bisa dilihat kan beda sistem sensor DHT kalau di sini tambahnya sensor LDR, lampu sama area stop, kabel jumpernya itu lebih kalau tadi juga ini ada 10 kabel jumper, jadi langsung aja kita running biar nggak terlalu lama. Nah, dan nilai sensor LDR-nya itu 250 ya. Ini yang nyala baru 100. Kalau misal nilainya kurang. Nah, kalau direndahin dua-duanya bisa hidup. Kenapa gitu? Jadi tadi ada setelannya. Kalau misalnya lampunya rendah, kecerahan yang ditutup, dia bakal hidup. Kalau di cobaan aslinya gitu ya, kalau kita pakai alat kan kita harus nutupin sensornya biar kelihatan gelap, biar lampu yang satunya bisa hidup. Ini ada. Oke, jadi ya tentang percobaan 2, lanjut aja ke percobaan yang 3. Ini sensor trust banyak coding yang buat sebelumnya. Oke, jadi di baris pertama itu terdapat define tripping 9. Nah, ini maksudnya yaitu define itu untuk mendefinisikan posisi dari trick pinnya ini, yaitu
itu 9. Lalu di baris yang kedua terdapat find ekopin 10. Fungsinya untuk mendefinisikan posisi dari ekopin yaitu 10 pada Arduino yang warna. Terus yang ketiga terdapat define buzzer pin 8. Nah, ini define buzzer pin 8 fungsinya hampir sama nomor 1 sama yang baris kedua. Itu fungsinya untuk mendefinisikan posisi pada buzzer pin yaitu 8. Nah, lanjut ke baris yang kelima, yaitu terdapat void setup, buka tutup kurung, dan di samping terdapat buka tutup kurung perawal. Lalu lanjut baris yang keenam terdapat serial begin 9600. Nah, 9600 tadi kan udah dijelasin. Kita lanjut. Jadi sini terdapat pin mode, koma output. Baris berikutnya terdapat pin mode 3, dan baris ke-9 ini dalamnya terdapat buzzer pin, koma output. Lanjut ke baris yang ke-12 terdapat void loop, buka tutup kurung, dan di sampingnya ada buka tutup kurung. Nah, di dalam buka tutup kurung awal itu terdapat long duration. Nah, long duration itu sama distance duration itu buat durasinya tuh berapa gitu ya. Terus distance itu buat jaraknya. Kemudian di sini tuh pertama-tama dibuat mati dulu mikronya. Terus kemudian digital trick print high-nya itu nyala. Ini kalau misalnya nyala kan high. Nah, kalau misalnya mati berarti kan low. Ini juga terdapat delay mikrosecond-nya itu 2. Tapi untuk yang bawah ini baris ke-18 itu delay mikrosecond-nya 10 untuk trick print yang high. Lanjut ke baris yang ini ke-20 nih, durasinya sama dengan pulse in sama dengan ekopin high. Terus di baris yang ke-21 ini terdapat distance sama dengan durasi kali 0,034 dibagi 2. Nah, jadi durasinya itu dikaliin 0,034 dibagi 2, dan dari situ nanti bakal didapetin jarak dari ultrasoniknya itu ke objek-objeknya itu. Kemudian di sini juga ada serial pin jarak. Nah, ini nanti output bakal menampilkan kata jarak pada outputnya. Nah, jaraknya itu adalah operasi dari distance yang ada di baris ke-20. Nah, distance itu nanti dinyatakan dalam bentuk cm. Oke, lanjut di baris yang ke-26 ini terdapat percabangan if jika kondisinya itu distance jarak tadinya itu lebih kecil atau sama dengan 200, dia bakal digital write-nya itu buzzer pin-nya high dengan tone buzzer pin itu 200, di sini bisa dilihat delay-nya itu sedikit untuk jeda setiap detiknya. Lalu di bawahnya terdapat digital write sama dengan buzzer pin, low. Nah, else ini terjadi jika kondisi if itu tidak terjadi. Nah, di dalam else itu terdapat digital write dengan buzzer pin low. Jadi buzzernya itu bakalan mati kalau misalnya nggak sesuai sama kondisi if ini itu di atas 200 gitu ya jarak. Kayak setelah ada percabangan if else terdapat delay di 100. Berarti ada jeda 100 tiap detik. Di bawahnya itu terdapat tanda perawat. Oke, lanjut aja ke simulasi. Kita hidupin aja. Oke, ini. Kalau ada musik sebenarnya bisa, berarti nah di situ bisa dilihat nih jaraknya 300 dan kita edit. Bakalan. Oke, jadi lanjut aja ke percobaan yang terakhir.
codingan paling dikit dari semua. Jadi di sini di baris pertama itu terdapat include sebagai library untuk servo, lalu di baris yang ketiga terdapat define, mendefinisikan port pin itu posisinya di mana. Kalau di baris yang keempat itu terdapat define servo pin 3. Nah, ini define itu untuk mendefinisikan posisi dari servo pin, yaitu pin yang ini untuk port pin. Dan ini berarti potensi ini. Oke. Jadi di baris yang ke-6 kita akan my servo, lalu di baris yang ke-8 dapat void setup. Lalu di samping void setup itu terdapat tanda buka kurung, lalu di samping terdapat tanda buka tutup kurung perawal. Nah, di dalam tanda buka tutup perawal itu terdapat pengoperasian, yaitu my servo.attach servo pin. Nah, di sini pin itu bakal menunjukkan pin yang ke-12 terdapat void itu melakukan perulangan secara berkali-kali. Di sampingnya terdapat tanda buka tutup perawal, tanda buka tutup kurung, dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka tutup kurung. Nah, di dalam tanda buka tutup perawal itu terdapat tipe data ini ada port value. Nah, port value ini disebut dengan analog bit dot port pin. Nah, pin itu mau jadi P itu value untuk si potensiometer. Nah, di sini juga dia bakal baca pin yang udah kita letakkan di port A5. Lalu di sini juga ada servo angel sama dengan map port value 0,1023,0,180. Nah, dari si servonya ini di sini rentang itu dalam digital tuh 0 sampai 1023, lalu dikonversikan ke analog 0 sampai 100. Lalu di baris ke bawahnya itu terdapat servo.write dengan servo angel dan dengan delay sudah tiap detik. Lanjut aja ke simulasinya. Kita gerakin dulu. Kita digerakin, dia bakal gerak servo. Dia tuh geraknya 180 derajat. Oke, jadi itu aja yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.